kita semua, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini, kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain, ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Risk Center Departemen Pelkes GPIB. Duka Lomba adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Morning Call GPIB. Untuk mengawali hari ini, kita akan disegarkan, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, agar firman Tuhan yang sebentar kami dengar tidak berlalu begitu saja. Firman ini dapat kami hidupkan dalam laku kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Bersabdalah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 11 ayat 1-5 yang mengatakan kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sudah mulai terbiasa hidup dalam kebiasaan baru. Dalam masa-masa pandemi yang sudah cukup lama ini, lebih dari setahun. Kita harus keluar rumah pakai masker, kita harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya, kita harus bersekolah di rumah. Mungkin ada anak-anak kita yang sudah tatap muka tetapi harus dibatasi. Lalu kemudian ada juga yang harus bekerja dari rumah. Ada yang bahkan beribadah seperti kita sekarang, harus beribadah di rumah secara daring, meskipun beberapa gereja sudah mulai membuka pintunya sehingga jemaat bisa beribadah, namun juga dalam protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Sedikit banyak saudara yang terkasih, COVID inilah yang membuat saudara semua setia dengan program Morning Call maupun Night Call GPIB. Kenapa? Karena kita semua haus, kita semua rindu beribadah kepada Tuhan. Karena betul sekali, ibadah bukan hanya sekadar ibadah dalam laku kita sehari-hari, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Namun sejatinya manusia, kita orang percaya membutuhkan ruang untuk berjumpa dengan Allah pada ibadah-ibadah seremonial.
Itulah sebabnya Mazmur 111 ayat 1 ini berseru. Di ayat yang pertama, aku mau bersyukur kepada Allah dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Nah, kita semua bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah dalam sebuah persekutuan. Tentu saja sepenuh hati kita lakukan. Mengapa kita selalu ingin beribadah? Pertanyaannya itu. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Ayat kedua, Mazmur ini mengatakan, karena Tuhan itulah yang luar biasa besar dalam perbuatan-perbuatannya. Kita semua pasti pernah merasa pesimis dalam hidup. Merasa tidak mampu, namun ketika kita mengandalkan Tuhan dalam perkara kehidupan ini, ketika kita ajak Tuhan untuk berjalan melewati hidup perkara yang ada, yang kadangkala rasa-rasanya sebagai manusia bisa tidak, ya Tuhan saya melewati ini. Tetapi ternyata bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Tuhan membuat perkara yang besar yang membuat kita manusia terheran-heran. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, kita yang terbatas ini dapat Allah lakukan luar biasa besar. Segala sesuatu perkara jika kita tanggung bersama Allah pasti akan ringan. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, saudara yang terkasih, kenapa kita mau rindu selalu mendengar Tuhan beribadah? Kita selalu harus bersyukur pada Tuhan karena Ia adil. Kalau kata ayat 3, adil dalam setiap waktu. Sehingga ketika saat kita merasa dicurangi, merasa dijauhi, atau bahkan kita merasa difitnah oleh orang lain, jangan jadikan itu sebagai pengharang. Jangan jadikan itu sebagai batu sandungan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Jangan jadikan itu sebagai batu sandungan untuk terus bekerja, untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah firman Tuhan katakan, kita punya Allah yang adil luar biasa. Semuanya akan tersingkapkan pada waktunya. Jangan takut. Kemudian selanjutnya alasan kita harus selalu bersyukur dalam ibadah, ucapan syukur luar biasa adalah karena ayatnya yang keempat di sana dikatakan kita punya Allah yang pengasih dan juga penyayang. Meskipun seringkali manusia, kita semua menyakiti hati Tuhan. Kita seringkali menyakiti hatinya. Tapi yang luar biasa, saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Saat kita melakukan kesalahan, Dia tidak pernah menghukum kita. Ia justru menegur kita dengan kasih. Supaya apa? Supaya kita anak-anaknya datang mendekat kepadanya. Kita tidak terlalu jauh berjalan jauh daripadanya. Dan ketika kita ditegur oleh Ia, melalui firman atau bahkan melalui orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, atau kita ditegur Tuhan melalui berbagai peristiwa di dalam hidup ini, jangan pernah sekalipun kita marah dan bersungut-sungut. Jangan pernah kita sakit hati. Tetapi seharusnya kita bersyukur, kita berterima kasih karena Allah mau kita tidak tersesat terlalu lama. Dan Allah tidak mau kita meninggalkannya. Jangan pergi terlalu jauh dari Allah. Sebab kalau kita melakukan itu, ayat 5 mengatakan, orang-orang yang takut akan Dia akan diberikannya rezeki. Akan ada berkat yang tercurah bagi saya dan juga saudara ketika hidup ini dipersembahkan untuk Tuhan.
Ketika hidup ini kita takut akan Tuhan, kita setia padanya, beriman sepenuh hati. Apa yang kita butuhkan, pasti akan Allah berikan. Karena berkat Allah akan tercurah bagi anak-anak yang mengasihinya. Pemazmur kali ini, saudara yang terkasih, memberitahukan tentang kebajikan Allah dalam hidupnya. Dan pengalaman ini sangat relevan sekali bagi kita. Sebab Allah selalu membuat karyanya yang sangat besar dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan juga saudara. Apa yang mustahil bagi manusia dapat Ia lakukan dan kerjakan. Allah kita adalah Allah hakim yang adil. Selama kita berjalan di jalan yang benar, Allah membela kita dari orang-orang yang mau menjatuhkan kita sedemikian rupa. Allah selalu mengasihi kita, Ia selalu memeluk, Dia selalu mencari kita saat kita tersesat. Dan tentu saja berkat-Nya tidak pernah berhenti tercurah bagi kita. Sehingga tidak ada alasan untuk balas beribadah dalam ucapan syukur kepadanya. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, meskipun masih dalam situasi pandemi, dalam kelemahan tubuh, dalam kesibukan kita masing-masing saat ini, hal itu tidak boleh menghalangi kita bersekutu di dalam hadirat Allah. Selamat bersyukur atas kebajikan Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Selamat mengawali hari dengan sukacita. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami. Kami disadarkan bahwa Engkau sungguh berkarya dalam kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan berkat yang berlimpah, segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan penuhi. Hidup kami baik ketika kami hidup bersama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, untuk mengawali hari ini kami undang Engkau untuk berjalan bersama kami. Biar apa yang kami kerjakan semuanya boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini, kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GBB maupun jemaat-jemaat lain. Ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Risk Center Departemen Pelkes GBB. Duka lomba murah adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GBB.